Bab 518. Menyerah. Setelah tembok kota dihancurkan oleh tembakan meriam, semua senjata berat yang dipasang di atasnya, termasuk panah besar, ikut hancur dan tidak bisa mengancam pasukan Daxia lagi. Sebagian besar prajurit Tibet adalah rekrutan baru. Begitu kehilangan keunggulan, mereka benar-benar kehilangan semangat juang. Pasukan Daxia maju dengan serangan panas serentak, ditambah serangan brutal menggunakan granat tangan. Dalam sekejap, pasukan Tibet mengalami kerugian besar. Kontak pertama antara kedua belah pihak langsung membuat pasukan Tibet benar-benar hancur. Namun, semua prajurit Tibet terkepung di dalam kota, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Para prajurit berkuda Tibet hanya bisa menangis tanpa air mata. Mereka sebelumnya mengira bahwa tembok kota akan melindungi mereka, sehingga meskipun pasukan Daxia sangat kuat, mustahil bagi mereka untuk menembus kota dengan mudah. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa meriam Daxia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Begitu pertempuran dimulai, tembok kota mereka langsung dihancurkan. Tembok yang seharusnya melindungi mereka kini berubah menjadi kurungan. Mereka hanya bisa bertahan di dalam kota, menunggu dibantai oleh pasukan Daxia. Setelah menghancurkan pasukan Tibet, Yuhuasi tidak ingin membunuh terlalu banyak orang. Dia memerintahkan prajuritnya untuk berteriak kepada musuh, menawarkan mereka kesempatan untuk menyerah. Letakkan senjata kalian, dan kami tidak akan membunuh kalian. Para prajurit Tibet yang ketakutan langsung mengikuti perintah tersebut. Mereka meletakkan senjata, turun dari kuda, dan berjongkok di tanah tanpa berani bergerak sedikitpun. Pasukan Daxia langsung menguasai seluruh kota. Lin Hai memimpin pasukannya masuk ke dalam kota. Pemandangan di dalam kota membuat mereka sangat terkejut. Penduduk di sana hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kelaparan hingga kurus kering, dan pakaian mereka compang, camping. Sulit dipercaya penderitaan seperti apa yang telah mereka alami. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, mereka mengetahui bahwa untuk mengumpulkan bahan makanan, semua pria dewasa diwajibkan menjadi prajurit, sementara seluruh hasil panen disita. Bahan makanan tersebut digunakan untuk memberi makan prajurit agar bisa melawan pasukan Daxia. Jika situasinya benar-benar mendesak, langkah seperti ini mungkin dapat dimaklumi. Namun, para pemimpin pasukan penjaga kota justru menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka mengambil semua bahan makanan, sehingga gudang penuh dengan persediaan, sementara rakyat tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Tidak hanya itu, para pemimpin tersebut juga merampas harta benda rakyat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Rakyat tidak berani melawan, karena siapapun yang memberontak akan langsung dibunuh. Adagu dan Moketo yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyat menjadi sangat marah. Adagu memandang dengan mata penuh amarah. Para bajingan ini semua pantas mati. Tuan Lin, Anda harus menghukum mati semua pemimpin penjaga kota ini. Tibet sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi mereka malah menindas rakyat mereka sendiri. Mereka ini bukan manusia, mereka adalah binatang. Lin Hai, yang berdiri di samping, memandang dengan dingin. Karena mereka sudah menjadi tawanan, pasukan Daxia tidak bisa sembarangan membunuh mereka. Tapi jika kamu benar-benar ingin menyingkirkan mereka, aku bisa mempertimbangkan permintaanmu. Setelah orang tersebut ditangkap dan diikat erat, Lin Hai berkata kepada Adagu, semua bukti sudah cukup jelas. Orang ini terlibat dalam penindasan rakyat. Bagaimana mereka akan dihukum, itu terserah padamu. Adagu memegang sebilah pedang, menatap deretan pejabat dan perwira yang berdiri di depannya. Dengan nada penuh amarah, dia bertanya, kalian sebagai pejabat dan pemimpin pasukan Tibet, mengapa melakukan tindakan yang menindas rakyat? Apa gunanya membiarkan kalian hidup? Seorang pejabat segera berlutut, memohon dengan penuh ketakutan, Yang Mulia, ampunilah hamba salah, Yang Mulia. Berikan kesempatan sekali lagi, hamba berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dan akan sepenuhnya mematuhi perintah Yang Mulia. Namun, Adagu tidak mau mendengarkan. Dengan satu ayunan pedang, dia menebas kepala pejabat tersebut. Melihat hal ini, para pejabat dan perwira lainnya menjadi sangat ketakutan. Namun, menyaksikan Adagu yang sudah marah besar, mereka tahu bahwa memohon ampun tidak akan berguna lagi. Tanpa ragu, Adagu mengayunkan pedangnya berkali-kali, mengeksekusi mereka semua. Moketo yang berdiri di samping hanya bisa menghela napas panjang. Dia berkata dalam hati, dulu aku hanya memikirkan cara menjarah rakyat Daxia. Namun, siapa sangka,
Pejabat dan perwira Tibet yang tidak bisa menjarah rakyat Daxia malah menindas rakyat mereka sendiri. Setelah eksekusi selesai, Lin Hai memerintahkan Liu Ergo untuk membawa orangnya membersihkan tempat tersebut. Ia juga mengambil sebagian ternak dan bahan makanan untuk dibagikan kepada rakyat kota, agar mereka bisa makan dengan cukup. Hanya dalam waktu setengah hari, kehidupan rakyat mulai pulih dan semuanya menjadi lebih teratur. Lin Hai membagikan bahan makanan dan ternak yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga mendistribusikan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh para bangsawan, membaginya berdasarkan jumlah penduduk yang mau bertani diberikan lahan untuk digarap, sedangkan yang tidak mau bertani diberikan lahan penggembalaan untuk mengurus ternak. Lin Hai juga menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu, pemerintahan Daxia akan mengirim pejabat untuk mengelola rakyat Tibet di wilayah tersebut. Setelah 3 hari melakukan perbaikan di kota itu, pasukan Daxia melanjutkan perjalanan mereka. Adagu dan Moketo terpesona menyaksikan kebijakan Lin Hai. Mereka melihat bagaimana rakyat yang sebelumnya hidup dalam kesulitan kini bisa hidup tenang dan berkecukupan. Dengan penuh penyesalan, keduanya berkata, mengapa kita tidak pernah berpikir untuk memperlakukan rakyat dengan baik seperti ini? Jika saja sejak awal kita memperhatikan kesejahteraan rakyat, tidak akan ada alasan untuk menyerang Daxia. Jika Tibet tidak menjadi musuh Daxia, kita juga tidak akan berakhir dalam kehancuran seperti ini. Namun, kesadaran mereka datang terlambat. Kekalahan pasukan Tibet segera sampai ke telinga penguasa sementara di ibu kota darurat Tibet. Dalam kondisi mereka saat ini, tidak ada prajurit yang bisa dikerahkan lagi, meskipun masih menguasai beberapa kota. Pasukan penjaga di dalam kota-kota tersebut hanya berjumlah beberapa ribu orang saja. Meskipun semua pasukan dikerahkan, mereka tetap tidak akan mampu melawan pasukan Daxia. Pada saat ini, Raja Tibet yang baru saja diangkat, dilanda kecemasan yang luar biasa. Ayahnya baru saja ditangkap oleh pasukan Daxia, dan dia dengan cepat merebut tahta. Namun, dia tidak tahu bagaimana Daxia akan memperlakukannya jika dia juga ditangkap. Dengan panik, dia segera mengumpulkan semua menteri dan bangsawan untuk membahas cara melawan Daxia. Namun, para pejabat dan bangsawan itu juga sama paniknya. Sebagian dari mereka bahkan mulai membawa emas, perak, dan perhiasan mereka untuk melarikan diri ke wilayah barat. Mereka menyadari bahwa Tibet sudah jatuh, dan tidak mungkin bisa menjadi tandingan Daxia lagi. Sebenarnya, mereka mendukung pengangkatan raja baru dan mengerahkan pasukan untuk mencoba menghentikan Daxia hanya untuk membeli waktu agar mereka bisa melarikan diri. Ketika fakta ini disadari, semua orang merasa sangat marah dan kecewa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Raja baru, Heiyeki, tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ayahku sudah lama memerintahkan kita untuk menyerah, sekarang lihat apa yang terjadi. Kita sudah sepenuhnya memusuhi Daxia, jika mereka menyerang, aku tidak tahu apakah kita masih akan dimaafkan. Feng Moyi, salah satu pejabat senior, yang juga menyadari bahwa keadaan ini sudah tidak dapat diselamatkan, berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Aku pernah bertemu beberapa kali dengan Lin Hai, pemimpin pasukan Daxia. Mungkin, dengan memanfaatkan hubungan lama kami, aku bisa meyakinkan Daxia untuk menerima penyerahan kita. Jika berhasil, mungkin kita masih bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Heiyeki, seolah menemukan secercah harapan, segera memerintahkan, kalau begitu, cepatlah pergi untuk bernegosiasi. Apapun yang terjadi, pastikan nyawaku selamat. Jika bertemu dengan ayahku, tolong mohonkan belas kasih untukku. Feng Moyi menjawab dengan hormat, hamba akan melaksanakan perintah yang mulia. Bab 519. Menyerah. Feng Moyi memimpin sekelompok orang untuk menyerah kepada Daxia. Ketika dia mendengar bahwa pemimpin pasukan itu adalah Lin Hai, hatinya sedikit lega. Bagaimanapun, mereka pernah berinteraksi sebelumnya, meskipun tidak dekat, setidaknya ada sedikit hubungan. Alasan dia secara sukarela mengajukan diri untuk bertemu Lin Hai dan bernegosiasi soal menyerah adalah untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tibet sudah diambang kehancuran, dan satu-satunya cara untuk mempertahankan kepentingannya adalah dengan mencari perlindungan dari pihak Daxia. Tidak lama kemudian, rombongan mereka bertemu dengan pasukan Daxia, yang langsung mengepung mereka rapat-rapat. Jangan serang, kami datang untuk menyerah. Feng Moyi keluar dari keretanya dan segera berteriak keras. Aku kenal Lin Hai, Tuan Lin. Kami adalah kenalan lama. Mendengar bahwa dia mengenal Lin Hai, para prajurit langsung menurunkan senjata mereka. Pemimpin pasukan Daxia berseru, serahkan semua senjata kalian.
Kami akan membawa kalian untuk bertemu Tuan Lin. Feng Moi tentu tidak menolak perintah ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan semua senjata mereka. Lagi pula, membawa senjata ke dalam kamp Daxia tidak ada gunanya. Lebih baik bersikap kooperatif untuk memastikan negosiasinya berjalan lancar. Setelah itu, mereka dikawal ke perkemahan Daxia. Ketika Lin Hai mendengar bahwa Tibet secara sukarela mengirimkan utusan untuk menyerah, dan pemimpinnya adalah Feng Moi, dia tertawa sambil berkata kepada Yu Huasi, "Kita benar-benar bertemu dengan kenalan lama." Feng Moi memimpin mereka untuk menyerah, seharusnya tidak ada masalah. Orang ini cerdas dan fleksibel, mungkin bisa kita manfaatkan. Pada saat negosiasi antar kedua negara sebelumnya, situasi sempat menjadi sangat tegang. Yu Huasi juga masih mengingat Feng Moi. Bukankah orang ini pernah kamu permalukan sebelumnya? Kamu tidak takut dia menyimpan dendam terhadapmu? Tanya Yu Huasi. Tidak, kalau dia benar-benar mendendam, dia tidak akan datang sendiri untuk menyerah. Jika dia datang, itu pasti untuk mencari perlindungan dan menjamin kepentingan keluarganya. Dia berharap aku bisa menjadi pelindungnya, meskipun kita telah menaklukkan Tibet, tidak cukup hanya mengirimkan pejabat Daxia untuk mengelola wilayah ini. Kita perlu mengangkat beberapa orang Tibet yang bersedia setia kepada Daxia untuk membantu mengelola daerah tersebut. Semua urusan yang rumit dan sensitif harus ditangani oleh mereka, karena itu akan lebih mudah diterima oleh rakyat setempat, jelas Lin Hai sambil tersenyum. Pemikiranmu masuk akal. Kalau begitu, mari kita temui orang itu, jawab Yu Huasi sambil mengangguk setuju. Ketika Daxia baru mulai mengambil alih Tibet, pasti ada rakyat yang merasa tidak puas, jika pejabat Daxia memberikan hukuman yang terlalu berat kepada orang tertentu. Hal itu mungkin akan memicu kemarahan rakyat. Meskipun tindakan itu dilakukan sesuai dengan hukum, tetap saja ada kemungkinan sebagian orang akan diam menghasut opini negatif, menganggap bahwa pejabat Daxia sengaja menindas mereka. Tanpa kekuatan militer yang cukup untuk meredam, situasi seperti ini bisa memicu kerusuhan. Dalam kondisi seperti ini, jauh lebih efektif jika pejabat Tibet yang menangani masalah tersebut. Rakyat setempat akan lebih mudah menerima keputusan mereka. Yang perlu dilakukan Daxia adalah memberikan keuntungan kepada para pejabat Tibet tersebut, membuat mereka memahami bahwa kesetiaan kepada Daxia adalah jaminan untuk mempertahankan kekayaan dan kedudukan mereka. Setelah beberapa dekade berlalu, orang Tibet akan mulai merasakan rasa memiliki terhadap Daxia. Kedua belah pihak akan mengalami proses asimilasi budaya, sehingga usaha untuk memisahkan Tibet dari Daxia akan menjadi tugas yang sangat sulit. Di dalam tenda pertemuan, Feng Moi membungkuk dan memberi salam dengan hormat. Hamba yang berdosa, Feng Moi, menyampaikan salam kepada kedua tuan besar. Tuan Feng, tak perlu terlalu formal. Sudah lama tak berjumpa, bagaimana kabarmu? Lin Hai menyambut dengan senyuman, namun, di wajah Feng Moi tampak sedikit canggung. Dengan senyuman pahit, dia berkata, dulu, hamba sebagai utusan Tibet pernah datang ke Daxia. Saat itu, Tuan Lin sudah menjabat sebagai wakil menteri di Kementerian Ritual. Kini, Tuan Lin telah menjadi jenderal besar yang memegang kekuasaan penuh. Hamba sungguh merasa malu. Tuan Feng, tak perlu menyebut dirimu sebagai orang berdosa di depanku. Kalian para pejabat Tibet memang cukup berani. Ketika Adagu ditangkap, kalian justru membuangnya dan mendukung raja baru. Kalau ingin meminta maaf, sebaiknya sampaikan langsung kepada Adagu, kata Lin Hai dengan dingin. Feng Moi segera menjawab, justru karena itulah aku datang untuk menyerah kepada Tuan Lin. Tibet kini hanya tinggal nama, jika kami menyerah, maka kami akan menjadi rakyat Daxia. Jika memang ada kesalahan, seharusnya Daxia yang memberikan hukuman. Dulu Adagu memang raja kami, tetapi kini dia adalah raja yang sudah kehilangan negaranya. Dia juga harus tunduk pada pengaturan dari Daxia. Luar biasa, Tuan Feng memang seorang diplomat ulung. Kata-katamu sungguh meyakinkan, ujar Lin Hai sambil tersenyum sinis. Namun, Feng Moi tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun meski diolok-olok. Dia melirik Yu Huasi sejenak sebelum berkata kepada Lin Hai dengan hati-hati, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan secara pribadi dengan Tuan Lin. Apakah itu memungkinkan? Tuan Yu bukanlah orang luar, jika ada yang ingin dibicarakan, sampaikan saja di sini. Selain itu, Tuan Yu adalah Panglima Utama. Sementara aku hanya wakil panglima. Apapun permintaanmu, tetap harus mendapat persetujuan dari Tuan Yu, jawab Lin Hai tegas. Feng Moi akhirnya berkata, baiklah, kali ini aku datang untuk menyerahkan dokumen penyerahan Tibet.
Aku berharap kedua tuan besar bisa menerima penyerahan ini dan melindungi kepentingan kami. Dia menyerahkan dokumen penyerahan itu, tetapi Lin Hai bahkan tidak melihatnya dan langsung meletakkannya di samping. Kami hanya mengakui Adagu sebagai Raja Tibet. Dia sudah resmi menyerah kepada kami. Kami tidak akan menerima penyerahan dari Raja baru kalian, dan kami juga tidak mengakui kedudukannya, kata Lin Hai dengan nada tegas. Wajah Feng Moyi tampak penuh keputusasaan. Dengan tanah yang mereka kuasai saat ini kurang dari 1/5 wilayah Tibet, mereka memang tidak memiliki hak untuk bernegosiasi. Apa yang dikatakan Tuan Lin memang masuk akal, tetapi jika kepentingan para pejabat ini tidak dilindungi, mungkin mereka akan memilih untuk terus melawan atau melarikan diri dengan membawa kekayaan mereka. Hal ini tentu tidak akan menguntungkan Daxia. Aku mohon Tuan Lin, mempertimbangkan kembali, Feng Moyi berkata dengan nada memohon. Tentu saja, mereka yang bersedia bersumpah setia kepada Daxia dan tunduk pada perintah kami akan tetap dilindungi kepentingannya. Namun, ada satu hal, pejabat yang selama ini menindas rakyat harus ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada rakyat Tibet. Selain itu, tanah yang mereka kuasai harus diserahkan semuanya. Kekayaan yang diperoleh secara sah dapat mereka simpan, jawab Lin Hai dengan tegas dan serius. Mendengar pernyataan Lin Hai, ekspresi wajah Feng Moyi tampak tidak menentu antara senang dan cemas. Meski Lin Hai menyebut bahwa kekayaan yang diperoleh secara sah akan dilindungi, Feng Moyi tahu bahwa hampir semua pejabat tinggi seperti dirinya memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Gaji resmi dan hadiah negara saja tidak mungkin cukup untuk menopang gaya hidup mewah mereka. Tuan Lin, Anda sendiri pernah menjadi pejabat, tentu paham aturan tidak tertulis di kalangan birokrasi. Jika benar-benar mengikuti prinsip yang Anda katakan, bukankah semua orang akan kehilangan harta dan dipenjara? Tanya Feng Moyi dengan hati-hati. Lin Hai tersenyum tipis. Tuan Feng, Anda salah paham. Maksud aku bukan untuk menghukum semua orang. Sebaliknya, mari kita jadikan Anda sebagai tolok ukur. Selama kekayaan yang dimiliki tidak terlalu berlebihan, maka tidak hanya akan kami lindungi, tetapi juga Anda dan rekan-rekan Anda tetap bisa menduduki jabatan penting. Misalnya, aku percaya bahwa Tuan Feng adalah orang yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan tugas penting demi Daxia. Mulai sekarang, Tibet adalah bagian dari Daxia. Semua rakyatnya adalah rakyat Daxia. Maka, pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan seperti Anda harus diberi kepercayaan untuk membantu kami mengelola wilayah ini. Mendengar kata-kata Lin Hai, Feng Moyi merasa sangat gembira. Inilah tujuan utamanya datang ke sini, dan dia tak menyangka akan tercapai begitu mudah. Terima kasih atas kemurahan hati dan kepercayaan Tuan Lin. Hamba tidak akan mengecewakan, katanya dengan nada penuh penghormatan, meski dalam hatinya dia tahu bahwa kesetiaan dan patriotisme bukanlah hal yang ia pedulikan. Baginya, selama nyawanya dan kepentingan keluarganya terlindungi, bahkan jika harus mengkhianati Raja baru Tibet sekalipun, ia tidak akan ragu melakukannya. Bahkan, jika diminta langsung membunuh raja baru itu, Feng Moyi pun tidak akan merasa keberatan. Baginya, mempertahankan hidup dan kekayaannya jauh lebih penting daripada loyalitas kepada seorang raja yang kini sudah tak berdaya. Bab 520. Manfaatkan semuanya. Tak disangka, perjalanan Feng Moyi kali ini berjalan begitu lancar. Lin Hai telah memberikan jaminan yang ia dambakan selama ini. Tidak hanya melindungi kepentingan keluarganya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk tetap menjadi pejabat. Hal ini jelas adalah impian Feng Moyi yang menjadi kenyataan. Terima kasih, Tuan Lin. Aku, Feng Moyi, bersumpah di sini untuk setia membantu Anda sepenuh hati, katanya dengan penuh penghormatan. Namun, Lin Hai segera menyela dengan tegas. Aku senang mendengar niat baik Anda, tapi aku ingin meluruskan, bukan aku yang harus Anda patuhi, melainkan Daxia. Daxia baru saja menaklukkan Tibet. Saat ini, rakyat setempat masih merasa tidak aman. Anda harus membantu pejabat Daxia untuk segera menstabilkan keadaan, sehingga rakyat dapat hidup dengan damai. Selain itu, pastikan semua orang loyal kepada Daxia. Selama mereka setia kepada Daxia, rakyat Tibet akan hidup makmur. Namun, perlu aku tegaskan, siapapun yang berani membuat kekacauan, tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Lin Hai sambil menunjukkan ekspresi penuh kewibawaan dan ancaman. Feng Moyi merasakan dinginnya suasana. Ia sangat cerdas dan memahami bahwa Lin Hai sedang menjadikannya pedang bagi Daxia. Jika ada pihak yang menentang Daxia, tugasnya adalah menghancurkan mereka tanpa ampun.
Meski demikian, Feng Moyi sudah siap menerima risiko ini sejak awal. Ia langsung menepuk dadanya dengan tangan dan berseru, "Tuan Lin, percayalah, kini Tibet adalah bagian dari Daxia. Semua rakyat Tibet adalah rakyat Daxia. Siapapun yang berani melawan, aku akan menjadi yang pertama menghukumnya." Lin Hai tersenyum puas dan berkata, "Kesetiaan Anda sudah aku catat. Sekarang, aku akan memberikan Anda keuntungan lainnya. Aku ingin Anda menuliskan semua nama pejabat Tibet yang perlu dihukum, termasuk rincian kekayaan mereka. Aku yakin, sebagai pejabat tinggi Tibet, Anda pasti mengetahui hal ini dengan baik. Selain itu, aku memberi Anda kuota untuk merekomendasikan 50 orang yang bersedia setia kepada Daxia. Aku akan mempertimbangkan untuk memberikan mereka jabatan. Di masa depan, Anda harus bekerja keras untuk Daxia." Pada awalnya, Feng Moyi tampak ragu. Namun, setelah mendengar tentang 50 kuota rekomendasi tersebut, matanya langsung berbinar. Kuota ini berarti ia memiliki kendali penuh atas penunjukan jabatan para pejabat baru. Meskipun ada risiko dianggap pengkhianat oleh rakyat Tibet dan sesama pejabatnya, keuntungan yang ditawarkan jauh lebih besar daripada sekadar nama baik. Dengan mengontrol 50 pejabat itu, Feng Moyi akan menjadi orang Tibet paling berkuasa di wilayah tersebut, bahkan di bawah kendali Daxia. Ia berpikir, biarlah dihina sebagai pengkhianat, selama kekuasaan dan keuntungan tetap di tanganku, segalanya masih sepadan. Terima kasih atas kepercayaan dan pengangkatan ini, Tuan Lin. Aku bersumpah akan memberikan seluruh kemampuan aku untuk melayani Daxia, katanya seraya berlutut dengan penuh rasa hormat. Kini Feng Moyi sepenuhnya menerima peran barunya sebagai pejabat Daxia. Tuan Feng, bangunlah. Seperti kata pepatah, mereka yang tahu membaca situasi adalah pemenang sejati. Tak lama lagi, Anda akan menyadari bahwa keputusan ini adalah pilihan yang tepat, ujar Lin Hai sambil membantu Feng Moyi berdiri. Lin Hai memahami bahwa setelah memberikan tekanan, ia perlu memberikan imbalan untuk memotivasi lebih jauh. Feng Moyi, yang kini merasa dirinya dihargai, tanpa ragu mulai memberikan informasi lengkap. Ia mengungkapkan daftar semua pejabat Tibet, termasuk siapa saja yang menindas rakyat, memiliki reputasi buruk, serta jumlah kekayaan yang disembunyikan, bahkan sampai ke detail di mana harta itu disimpan. Feng Moyi tidak menyisakan satu rahasia pun, menjadikan dirinya aset yang sangat berharga bagi Lin Hai dan Daxia. Pengungkapan dilakukan dengan sangat rinci dan bersih. Selanjutnya adalah menerima penyerahan seluruh wilayah Tibet dan memerintahkan semua orang keluar kota untuk menyambut pasukan dinasti Daxia. Yu Huasi, yang melihat Lin Hai ingin memberikan posisi penting kepada Feng Moyi, merasa ragu. Ia berpikir bahwa orang seperti Feng Moyi, yang dengan mudah mengkhianati rekan-rekannya sendiri, sepertinya sulit untuk dipercaya. Yu Huasi pun bertanya kepada Lin Hai, apakah kamu benar-benar berniat memberikan posisi penting kepada Feng Moyi? Dia bahkan berani mengkhianati orangnya sendiri. Jika suatu hari nanti ada peluang, bukankah dia juga bisa mengkhianati dinasti Daxia? Jika suatu hari dinasti Daxia berada dalam kemunduran, tentu saja dia tidak akan ragu untuk menjual kita, jawab Lin Hai dengan tegas. Kalau begitu, mengapa kamu tetap ingin mempekerjakannya? Karena aku tahu dinasti Daxia, dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan, tidak akan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sebaliknya, kita justru akan menjadi semakin kuat. Orang seperti dia, meskipun licik seperti lalang yang mengikuti arah angin, sebenarnya sangat pintar. Dia telah membuat sebagian besar pejabat Tibet membencinya. Satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan posisinya adalah dengan bekerja baik-baik untuk dinasti Daxia. Yang kita butuhkan bukanlah kesetiaannya, melainkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika setelah bergabung dengan dinasti Daxia dia tetap tamak, terus menindas rakyat, dan menciptakan keresahan hingga membuat rakyat marah, kita tinggal menangkapnya dan mengeksekusinya untuk menenangkan hati rakyat. Bukankah itu justru menguntungkan kita? Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum, selama dinasti Daxia cukup kuat, orang seperti Feng Moyi hanyalah seperti badut kecil yang tidak akan bisa melampaui batas kekuasaan. Sekarang aku mengerti. Apakah ini yang disebut memanfaatkan sesuatu secara maksimal? Kata Yu Huasi yang akhirnya menyadari logika di balik keputusan itu, urusan pemerintahan memang bukan sesuatu yang ingin ia pikirkan terlalu dalam. Baginya, menjadi seorang jenderal yang hanya fokus pada peperangan jauh lebih mudah dan menenangkan. Feng Moyi pun berubah menjadi pejabat pertama yang mendapatkan penghargaan dari dinasti Daxia. Di wilayah Tibet, posisinya bahkan melampaui Adagu dan Moketo. Bagaimanapun,
Adagu dan Moketo diharuskan tinggal di ibu kota, yang praktis berarti mereka di bawah pengawasan ketat dan tidak bisa bergerak bebas, tanpa izin dari Ibu Suri atau Kaisar. Meninggalkan ibu kota sama saja dengan dianggap melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Feng Mui memiliki kebebasan untuk membantu pejabat dinasti Daxia dalam mengelola Tibet. Dia bahkan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan mencopot pejabat lainnya. Kini, semua pejabat Tibet harus berusaha menyenangkan hati Feng Mui. Ketika Lin Hai memimpin pasukan ke ibu kota sementara Tibet, He Yeki dengan cepat membawa semua pejabat untuk menyambutnya dan menyerahkan stempel kerajaan Tibet. Namun, pada saat ini, Feng Mui tidak lagi memberikan penghormatan kepada He Yeki. Sebaliknya, dia berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri di belakang Lin Hai. Melihat sikap ini, semua pejabat Tibet menjadi sangat marah. Feng Mui, mengapa kamu tidak memberikan penghormatan kepada raja saat bertemu dengannya? Mengapa kamu berdiri di belakang pejabat dinasti Daxia? Feng Mui tersenyum tipis dan menjawab, sekarang aku adalah pejabat dinasti Daxia, yang telah secara resmi ditunjuk oleh Tuan Lin sebagai inspektur khusus. Aku bertugas membantu pejabat dinasti Daxia mengelola semua urusan di sini. Oleh karena itu, aku tidak perlu memberikan penghormatan kepada Tuan He Yeki lagi. Melihat Feng Mui yang tampak bangga dengan dirinya sendiri, He Yeki merasa terkejut dan penuh penyesalan, tidak menyangka bahwa mengirim Feng Mui untuk bernegosiasi dengan dinasti Daxia malah memberinya kesempatan untuk mengkhianati dirinya. Tak disangka, Feng Mui malah lebih dulu memastikan jabatan untuk dirinya sendiri. Sekalipun He Yeki sebodoh apapun, ia menyadari bahwa Feng Mui pasti telah mengkhianati mereka semua untuk mendapatkan posisi setinggi itu. Namun, mereka semua hanya bisa menahan amarah tanpa berani berkata apa-apa, membuat Feng Mui marah sama saja dengan memastikan hidup mereka akan menjadi sangat sulit di kemudian hari. Adagu berdiri di depan dengan wajah dingin, memandang para pejabat itu satu persatu. Semua orang merasa bersalah. Tidak ada yang berani menatapnya, dan segera menundukkan kepala. Bagus sekali, kalian benar-benar pejabat yang sangat setia kepada rajamu, Adagu berkata dengan nada sinis. Setelah aku ditangkap, kalian malah langsung berbalik arah dan tidak lagi mematuhi perintahku. Apakah kalian tahu, tindakan kalian ini telah menyebabkan kematian banyak putra Tibet. He Yeki, yang sangat ketakutan, langsung berlutut di tanah. Mohon ampun, Ayahanda Raja, bukan keinginanku untuk menjadi raja. Para pejabat inilah yang memaksaku duduk di atas tahta, aku juga dipaksa melakukannya. Jika kamu memang dipaksa, mengapa kamu tidak bisa menaati perintahku? Apa kamu pikir jika aku tidak mampu melawan pasukan dinasti Daxia, kalian akan mampu melakukannya? Adagu bertanya dengan suara dingin. Melihat betapa tidak bergunanya putranya ini, ia langsung menendangnya hingga terjatuh ke tanah. Bersambung